Hadirin rahimakumullah, kita tentu pernah atau bahkan mungkin sering melihat bagaimana kemudian dari berbagai tayangan-tayangan yang pernah kita tonton betapa murahnya harga nyawa manusia. Gara-gara misalkan mencuri ayam, gara-gara mencuri motor, atau gara-gara bentrok dan lain sebagainya, mudah sekali bagi seorang manusia untuk menghilangkan nyawa manusia yang lain. Kita tentu bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan nyaman ketika di sana ada jaminan keamanan. Orang yang lapar masih bisa berharap mencari makan, tetapi orang yang hidup dalam ketakutan, dia akan sulit beribadah, kemudian sulit bekerja, sulit belajar, bahkan melindungi keluarga. Karena itu Islam memandang bahwa keamanan atau amniyah adalah hak dasar atas setiap warga negara. Para ulama diantaranya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penguasa wajib menjaga keamanan jiwa, harta dan kehormatan rakyat. Imam Al-Mawardi menegaskan keamanan adalah tugas utama negara. Dengan saya terdiri dalam hati menekankan pentingnya aparat yang profesional agar masyarakat dapat hidup, bekerja, dan beribadah tanpa rasa takut. Ketika negara gagal memberi rasa aman, masyarakat sering terdorong mengambil tindakan sendiri. Padahal Islam melarang main hakim sendiri, karena penegakan hukum hanya boleh dilakukan oleh negara melalui aparaturnya, yaitu Polri dan lain sebagainya. Keadilan tidak mungkin ditegakkan dengan emosi massa, melainkan melalui proses hukum yang adil berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, jaminan keamanan dibangun di atas beberapa pilar utama. Yang pertama, negara wajib menyediakan aparat keamanan yang memadai, profesional, jujur, dan responsif. Kedua, negara wajib membangun sistem pengawasan yang efektif melalui patroli rutin dan koordinasi yang baik agar masyarakat merasa aman selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, negara wajib menerapkan sistem peradilan yang cepat, adil, dan bebas dari suap, serta bebas dari hutang budi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, sungguh andai Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, negara wajib menerapkan hukum pidana Islam sebagai zawajir atau pencegah kejahatan yang lain, sekaligus jawabir atau penebus dosa bagi pelaku yang telah menjalani hukuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam hukum qisas itu terdapat jaminan kehidupan bagi kalian, wahai orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية لقياسة أعماله ومصدر أحكامه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sallallahu. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Fitrul Mu'minin yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dicintai, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di masjid ini, di tempat yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi ini. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintahnya, melaksanakan salah satu syariatnya, melaksanakan salah satu hukumnya, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan hadirnya kita di sini tentu tidak terlepas dari berbagai curahan dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang apabila kita coba untuk menghitungnya, la tuhsuha kata Allah, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita menggunakan alat hitung yang paling canggih yang pernah ada sekalipun. Nikmat tersebut diantaranya yang pertama adalah nikmat hidup. Karena dengan nikmat hidup ini kita dapat merasakan nikmat lain yang Allah berikan kepada kita di dunia. Nikmat hidup ini tentu haruslah kita syukuri, karena bisa jadi di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita, ada yang sudah Allah cabut nikmat hidupnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini tidak lagi dapat bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat hidup yang masih dititipkan kepada kita dengan mengisinya dengan berbagai rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah yang bersifat makhluk maupun ibadah yang bersifat ghair makhluk. Nikmat berikutnya yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita dapat dengan leluasa mengerjakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Entah itu bekerja, berjual beli, belajar mengajar, dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita lakukan tanpa ada kesulitan dan keberatan sedikit pun. Salah satunya karena Allah masih titipkan nikmat sehat atas diri kita. Dan nikmat sehat ini juga tentu haruslah kita syukuri, karena bisa jadi di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, atau tetangga kita, ada yang sedang Allah cabut nikmat sehatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini terpaksa harus berbaring, entah itu berbaring di rumah atau bahkan mungkin berbaring di rumah sakit, yang tentunya menelan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat sehat yang masih Allah titipkan kepada kita dengan mengoptimalkannya untuk menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah ringan rasanya kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ringan rasanya kita menyambut, menjalankan dan mengerjakan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan rasanya kita meninggalkan dan menjauhi berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bisa kita lakukan karena Allah masih titipkan, Allah masih tanamkan, Allah masih jaga nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan yakinlah hadirin rahimakumullah bahwa nikmat iman dan Islam inilah merupakan sesuatu yang pasti akan mampu menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia saat ini maupun dalam kehidupan kita kelak di yaumul akhir. Hadirin rahimakumullah, tak lupa
khatib senantiasa menyampaikan wasiat takwa, wabil khusus kepada fakir secara pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana para ulama mendefinisikan takwa yaitu imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, itu melaksanakan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya yang bertakwa, "Ayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhrajan, solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Tidak cukup sampai di situ, Allah pun memberikan janjinya yang lain, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka, dari jalan yang tidak pernah diduga. Mungkin kita terlalu sering membatasi cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Mungkin juga kita terlalu sering membatasi bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Apakah itu hanya dari gaji yang kita terima setiap bulannya, hanya dari laba atau keuntungan atas setiap transaksi jual beli yang kita lakukan, hanya dari hasil panen atas pertanian, perkebunan dan peternakan yang kita miliki. Padahal sungguh Allah memiliki banyak sekali cara dan banyak sekali bentuk rezeki yang akan diberikannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peringatan kepada siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, kepada siapa saja yang berpaling dari aturan dan syariat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, berpaling dari syariatku, berpaling dari aturanku, maka Allah memberikan kepadanya ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit ini. Tidak cukup sampai di situ, Allah pun melanjutkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak yaumil qiyamah, Allah akan kumpulkan mereka. Allah akan kumpulkan orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari aturan Allah, berpaling dari syariat Allah dalam keadaan yang buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, kita tentu pernah atau bahkan mungkin sering melihat bagaimana kemudian dari berbagai tayangan-tayangan yang pernah kita tonton, betapa murahnya harga nyawa manusia. Gara-gara misalkan mencuri ayam, gara-gara mencuri motor, atau gara-gara bentrok dan lain sebagainya, mudah sekali bagi seorang manusia untuk menghilangkan nyawa manusia yang lain. Padahal sungguh Islam memiliki tujuan yang mulia, atau yang kita kenal dalam maqasid syariah. Di antaranya adalah menjaga kehidupan. Namun saat ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian nyawa itu begitu murah sekali, dan kita pun kadang-kadang sering mengira bahwa tugas menjaga keamanan itu hanya otoritas atau kewenangan aparat saja. Padahal keamanan merupakan menjadi tanggung jawab bersama atas seluruh pihak. Keamanan merupakan nikmat terbesar yang menjadi syarat adanya kehidupan. Kita tentu bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan nyaman ketika di sana ada jaminan keamanan. Orang yang lapar masih bisa berharap mencari makan.
Tetapi orang yang hidup dalam ketakutan, dia akan sulit beribadah, kemudian sulit bekerja, sulit belajar, bahkan melindungi keluarga. Karena itu Islam memandang bahwa keamanan atau aminah adalah hak dasar atas setiap warga negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Quraisy, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dialah yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amin. Ingatlah saat Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Karena pentingnya keamanan, Islam tidak menyerahkan tanggung jawab ini kepada masyarakat semata, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab negara untuk menjaga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'inda quwwati yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki seluruh kenikmatan dunia. Kemudian beliau juga bersabda, "Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpin. Para ulama diantaranya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penguasa wajib menjaga keamanan jiwa, harta dan kehormatan rakyat. Imam Al-Mawardi menegaskan keamanan adalah tugas utama negara. Dengan Syekh Abdul Al-Bahani menekankan pentingnya aparat yang profesional agar masyarakat dapat hidup, bekerja dan beribadah tanpa rasa takut. Ketika negara gagal memberi rasa aman, masyarakat sering terdorong mengambil tindakan sendiri. Padahal Islam melarang main hakim sendiri, karena penegakan hukum hanya boleh dilakukan oleh negara melalui aparaturnya, yaitu Polri dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Quran surat An-Nisa ayat 135. Keadilan tidak mungkin ditegakkan dengan emosi massa, melainkan melalui proses hukum yang adil berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena itu menyakiti, menganiaya, bagi menghilangkan nyawa seseorang hanya berdasarkan dugaan merupakan kezaliman yang dilarang dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, jaminan keamanan dibangun di atas beberapa pilar utama. Yang pertama, negara wajib menyediakan aparat keamanan yang memadai, profesional, jujur, dan responsif. Kedua, negara wajib membangun sistem pengawasan yang efektif melalui patroli rutin dan koordinasi yang baik agar masyarakat merasa aman selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, negara wajib menerapkan sistem peradilan yang cepat, adil, dan bebas dari suap, serta bebas dari tebang pilih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, sungguh andai Fatimah putri Muhammad mencuri,
pasti akan aku potong. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, negara wajib menerapkan hukum pidana Islam sebagai zawajir atau pencegah kejahatan yang lain, sekaligus jawab atau penebus dosa bagi pelaku yang telah menjalani hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam hukum qisas itu terdapat jaminan kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Ketegasan hukum bukanlah kekerasan, melainkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia. Selain penegakan hukum, Islam juga mengatasi akar kriminalitas melalui jaminan kebutuhan dasar rakyat, pembukaan lapangan pekerjaan, pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan umum, dan distribusi kekayaan secara adil. Dan inilah yang kemudian telah dipraktekkan selama berabad-abad dalam sistem pemerintahan Islam. Kemudian masyarakat bertakwa, kebutuhan hidup terjamin, aparat bekerja secara profesional dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, solusi Islam tidak berhenti pada penambahan patroli atau hukuman semacam, tetapi mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus rakyat yang menjalankan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan Islam. Inilah yang kemudian menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Islam dalam menekan tingkat kriminalitas. Sehingga para individu yang ada di dalam naungan sistem Islam, mereka semua tercukupi kebutuhannya, dari kebutuhan sandang, pangan maupun papan, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan kriminalitas karena dorongan kebutuhan. Inilah tentunya yang menjadi kondisi yang kita harapkan dan kita idam-idamkan, sehingga mudah-mudahan dengan dorongan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membangun kesadaran agar kita kembali diatur oleh aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini izinkan Al-Fatihah mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Di sana Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan wal tanzur, dan hendaklah kalian memperhatikan ma qaddamat lighad, apa-apa yang telah sedang akan kita lakukan lihat untuk masa depan kita. Kita semua meyakini hadirin rahimahullah bahwa kita semua pasti akan menghadapi kematian. Kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti setelah dibangkitkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu kita harus senantiasa memperhatikan
Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita menghadapi hisab nanti, Allah berikan kepada kita hisab hisab yang mudah, sehingga kemudian tentu mumpung kita masih dikasih umur, kita senantiasa menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, agar semuanya tetap berada dalam koridor syariat, agar semuanya tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sallallahu alaihi wasallam pada tasbih tersebut bertambah sholat mohon untuknya dapat diteruskan dan dirapatkan. Jika ada di depannya sholat yang masih kosong mohon dapat diisi terlebih dahulu karena lurus dan rapat sholat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihi. Amin. Ya Allah. 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 Ya
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.